Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari grup 10. Kami akan membahas study case mengenai solar water heater, analisis solar water heater pada satu tempat tinggal. Ada 5 hal yang bakal kita bahas di presentasi kali ini. Pertama, kita bakal ngebahas tentang schematic background. Jadi perumahan itu seperti contoh terdiri dari isinya ada berapa orang, berapa anak. Terus kita bakal ngebahas tentang definition of reconvection, design and calculation, optimization and application dari solar water system itu, dan terakhir conclusion atau kesimpulan. Sekarang kita masuk ke schematic backgroundnya. Jadi rumah tangga atau perumahan ini tuh berkomitmen untuk mengurangi konsumsi energi dan dampak lingkungan dengan menggunakan sumber energi terbarukan. Nah, di rumah yang kami analisis tersebut itu di dalam bakal ada 3 orang yang tinggal. Ada 4 orang yang tinggal, sepasang suami istri dan 2 orang anak. Bakal ngebahas tentang spesifikasi dari solar water system yang bakal kita gunain di rumah tersebut. Pertama, kita pakai kolektor areanya itu pakai 2 panel. Masing-masing panel tuh 2,7 meter persegi. Terus kolektor slope-nya sebesar 40 degree. Terus storage capacity-nya 150 liter, karena menurut kami 150 liter itu sudah cukup untuk 4 orang. Terus auxiliary capacity-nya itu 3 kW. Heat exchanger-nya itu kita menggunakan yang internal, bukan yang eksternal, dengan luas area 3,6 meter persegi. Nah, terus kebutuhan dari yang kami sudah analisis, kebutuhan buat 4 orang tuh butuh air panas tuh kira-kira dalam sehari butuh 120 liter. Sementara storage capacity-nya itu ada 150 liter. Jadi masih lebih 30 liter, dan menurut kami itu sudah sangat cukup buat sehari. Berikut juga bisa dilihat grafik dari consumption air panas yang digunakan per hari. Bisa dilihat dari 0 sampai 24 jam, dan kita bisa lihat peak hour-nya tuh ada di jam berapa aja. Dan bisa dilihat itu peak hour-nya kalau nggak di pagi hari, di malam hari. Oke. Kita bakal ngebahas definisi dari free convection. Free convection atau kita bisa sebut juga dengan konveksi alami atau konveksi bebas. Itu adalah mekanisme atau jenis perpindahan massa dan panas di mana gerakan fluida dihasilkan hanya oleh perbedaan densitas atau massa jenis dalam fluida yang terjadi karena gradien suhu, bukan karena sumber eksternal apapun kayak pompa, kipas angin. Jadi itu terjadi secara natural, tidak ada bantuan sumber-sumber manapun. Selanjutnya kita bakal membahas tentang principle of free convection. Jadi besarnya perpindahan panas konveksi alami antara permukaan dan fluida itu berhubungan langsung dengan laju aliran yang disebabkan oleh konveksi alami yang dihasilkan dari keseimbangan antara daya apung dan gaya gesek. Nah, terus kita sebelum saya lanjutin penjelasannya kan bisa dilihat di grafik ya. Ada T-wall dan T-bulk. Kalau T-wall tuh ketika permukaan tuh dipanaskan bertemu dengan fluida yang diam yang lebih dingin. Nah, itu fluida diam yang lebih dingin itu bisa kita sebut dengan T-bulk. Nah, jadi ketika permukaan yang dipanaskan atau tadi bisa disebut dengan T-wall kan, bertemu dengan fluida lebih dingin atau tadi kita bisa sebut dengan T-bulk. Nah, kalau perbandingan T-wall nih lebih gede daripada T-bulk, gaya apung tuh bakal menciptakan lapisan batas konveksi alami. Terus pada lapisan ini, fluida yang kurang padat dan dipanaskan bakal naik ke permukaan, menggantikan fluida yang lebih dingin dan lebih padat dari daerah diam, membentuk distribusi kecepatan vertikal yang khas dengan kecepatan 0 di permukaan dan batas akibat gaya viskos. Oke, selanjutnya kalau tadi kan case-nya kalau yang misalnya T-wall tuh lebih besar daripada T-bulk. Nah, sekarang kita pakai case yang kedua. Gimana sih kalau misalnya T-wall tuh lebih kecil daripada T-bulk?
itu bakal nyebabin gerakan fluida tuh ke bawah. Namun keberadaan dan besarnya konveksi alami bergantung pada geometri permasalahannya, karena gradien kepadatan fluida dalam medan gravitasi tidak menjamin adanya arus konveksi alami, seperti yang ditujukan dalam kasus yang melibatkan plat horizontal dengan pemanasan berbeda. Selanjutnya kita bakal membahas tentang basic dari solar water heater. Oke, sebelumnya kita bisa lihat grafik dari gambar dari skematis dari solar water heater tersebut. Oke, bisa dilanjut. Pemanas air tenaga surya itu merupakan alat yang sangat efisien memanfaatkan energi matahari melalui konveksi bebas untuk memanaskan air sehingga menghilangkan kebutuhan energi jaringan. Pabrik ini menggunakan kolektor surya di atap untuk menangkap tenaga surya. Nah, itu bisa dilihat tuh di solar thermal collector. Jadi matahari itu memancarkan energi ke situ, terus kemudian ditangkap oleh solar thermal connector tersebut. Terus setelah ditangkap, itu bakal ada air yang mengalir di dalam solar thermal collector tersebut dan langsung dipanaskan oleh di dalam solar thermal connector tersebut, dan saat keluar akan dihasilkan air panas atau hot water. Sistem pemanas air tenaga surya ini terdiri dari tangki penyimpanan dan pengumpul, dikategorikan menjadi tipe aktif dan pasif. Sistem aktif menggabungkan pompa dan kontrol, sedangkan sistem pasif seperti batch dan termosifon tuh ngandalin konveksi alami. Oke, terus mungkin itu aja. Terima kasih. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang equation yang dipakai pada free konveksi. Yang pertama adalah Nusselt number. Nusselt number bisa didefinisikan sebagai H dikali L per K atau C dikali RA pangkat N. Yang mana C adalah geometry of surface, bisa itu plat, bisa itu silinder. RA adalah Rayleigh number. N adalah bisa itu didefinisikan sebagai laminar flow atau turbulent flow. H adalah koefisien konveksi, L adalah panjang, K adalah koefisien konduksi. Bisa dipakai Nusselt number itu jadi dua. Pada saat vertical plate itu bisa dibagi dua, itu laminar atau turbulent, seperti korelasi yang ada di ini. Selanjutnya yaitu adalah Grashof number. Grashof number bisa didefinisikan sebagai buoyancy force per viscous force, yang mana gravitasi dikali beta dikali delta T dikali dengan panjang pangkat 3 per viscous pangkat 2. Selanjutnya itu adalah Rayleigh number. Rayleigh number itu bisa didefinisikan sebagai Grashof number dikali dengan Pratt number, yang mana seperti Grashof number tapi dikali dengan Pratt number. Dan juga untuk bisa mengidentifikasikan adalah free convection, mixed convection, dan forced convection bisa diidentifikasikan sebagai Grashof number dibagi dengan Reynolds number, yang mana kalau misalkan lebih dari 1 yaitu free, 0 atau sama dengan 1 sama dengan mix, dan kecil dari 1 sama dengan forced convection. Selanjutnya itu adalah free convection pada natural circulation. Natural circulation itu adalah fluida pada sistem piping yang mana itu adalah open pools, yang mana aliran fluida itu bisa mengalir dikarenakan ada density yang perubahan density yang dikarenakan adanya perubahan temperatur. Yang mana natural circulation ini tidak menggunakan mechanical device untuk maintenance flow-nya. Fenomena ini sangat sama dengan natural convection, yang mana berfokus pada perubahan density yang akan mengalirkan fluida tersebut dikarenakan perubahan temperatur. Berikutnya itu adalah design dan calculation. Di sini adalah desain dari solar water heater beserta dengan skematik dari solar water heater. Setelah desain, kita akan melakukan kalkulasi. Yang pertama itu harus kita cari adalah Grashof number. Grashof number bisa dicari dengan rumus seperti yang telah saya sebutkan tadi, dengan hasil 3,136 dikali 10 pangkat 11. Setelah dapat Grashof number, kita akan mencari Rayleigh number. Rayleigh numbernya itu adalah Grashof dikali dengan Pratt number. Pratt number dari water itu adalah 0,71 dikali dengan Grashof number yang telah dicari dengan hasil 2,2
2,22976 dikali 10^11. Setelah itu kita akan mencari Nusselt number. Nusselt number di sini kita akan menggunakan laminar. Kenapa? Karena Rayleigh number yang telah didapatkan tadi itu lebih kecil daripada Rayleigh number absolute. Yang mana Rayleigh number absolute adalah 5 kali 10^5, sedangkan yang kita dapatkan adalah 2,22 kali 10^11. Itu lebih kecil, maka dapatnya adalah laminar. Dengan rumus laminar adalah 0,13 dikali Rayleigh number dikali pangkat 1/4. Yang mana didapatkan adalah Nusselt number-nya 5,15 kali 10^5. Setelah itu kita mencari koefisien dari konveksinya menggunakan Nusselt number lagi dengan rumus H dikali L per K. Setelah mendapatkan nilai H dengan sama dengan 1,546 kali 10^5, kita mencari surface area-nya. Surface area dari solar water heater tersebut adalah 0,9425 meter kuadrat. Setelah itu kita mencari key rate pada solar water heater tersebut. Setelah melakukan simulasi, kita mendapatkan thermal temperature difference-nya itu adalah 30 derajat. Dengan rumus Q sama dengan A dikali H dikali delta T, kita mendapatkan kalkulasinya adalah 4,24925 dikali 10^5 Joule. Saya Naufal Alim. Jadi di sini ada temperature distribution yang mana dibagi menjadi 6 titik, dan di titik H6 sebagai titik tertinggi yang digunakan untuk tempat peletakan solar panel dan juga tangki air, dan juga H1 sebagai titik terendah sebagai output dari keseluruhan sistem water heater ini, yaitu sebagai keran. Kemudian di sisi kanan ada grafik dari typical temperature distribution dalam water tank, dan ada dua jenis water tank. Yang pertama yaitu 0 mm dan juga 380 mm. Dan dapat dilihat juga perbedaannya. Untuk yang 0 mm memiliki range antara 0,9 sampai 1,4, dan juga untuk yang 380 mm memiliki range dari 1,3 menjadi sampai 1,8. Kemudian di sini ada grafik dari useful energy dan juga efficiency of solar water heater, yang mana dalam useful energy kita mematok dari energi itu sendiri dan juga waktu, yang mana titik terendahnya di jam ke-9 di angka 600 untuk energinya, dan juga titik tertingginya di antara jam 11 sampai jam ke-12 di titik sekitar 1100-an watt. Kemudian untuk efisiensinya di titik terendah di jam ke-9 di angka 35%, dan juga titik tertingginya di antara jam ke-13 sampai 14 di titik 55%. Di sini ada economic assessment yang mana mencakup dari location, kemudian economic data dari SWHS, dan juga beberapa cost untuk penggantian spare part dari thermal heater tersebut, dan juga ada economic data dari electricity dan gas booster. Di sini masih menggunakan mata uang dolar karena kita mengambil data dari pabrik Amerika, yang mana di Indonesia sendiri masih jarang untuk penggunaan water heater secara residensial, yang mana banyak penggunaan water heater digunakan dalam segi komersial seperti perhotelan dan perkantoran, dan kita juga sulit untuk menemukan data tersebut. Kemudian kita lanjut ke optimization dan application. Di sini kita punya grafik dari thermal input, ambient, port A, dan juga efisiensi dari surface yang kita seleksi, yang mana terbuat dari akrilik. Dan dari grafik tersebut menunjukkan bahwa thermal input dari akrilik model sendiri sangat lebih rendah daripada ETSWH,
yang mana menghasilkan efisiensi yang lebih tinggi dari ETS-WH tersebut. Jadi di sini ada beberapa grafik. Yang pertama yaitu grafik dari perhitungan Nusselt number distribution dari acrylic surface sendiri, dan yang grafik yang bawah adalah perbandingan dari grafik Nusselt number dan juga Reynolds number. Perkenalkan, saya Muhammad Kinwazil dengan NPM 2106372 Nah, selanjutnya di sini kita bisa melihat rasional dari desainnya. Di gambar yang kiri ada schematic design menunjukkan bagian heat pipe solar collector, terus ada ventilasi juga, ada storage tank, ada flow meter, dan di situ sudah detail juga untuk ukuran-ukurannya serta sudut-sudut yang tersedia. Lalu gambar di kanan menunjukkan titik-titik lokasi dari thermocouples yang ada di storage tank. Bisa dilihat sesuai huruf A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, di sana juga udah ada dimensinya yang dalam ukuran milimeter. Nah, di slide berikutnya ini adalah real life application-nya atau bentuk pengaplikasiannya di dunia nyata mengenai solar water heater. Nah, water heater itu banyak banget nih pengaplikasiannya, apalagi untuk memang banyak industri domestik atau perumahan-perumahan serta restoran atau manufacturing yang butuh dan harus nge-provide air panas. Contohnya ada di perumahan-perumahan dipakai buat water heater biasa untuk mandi, atau mungkin di restoran-restoran untuk memasak atau bebersih, atau di hotel-hotel atau industri-industri besar. Water heater ini memegang peranan penting atau peranan vital dalam perjalanannya. Nah, di situ juga tertulis bahwa dalam manufacturing dan food processing itu berpengaruh banget mengenai healthcare fasilitas, dan juga tentang sterilisasi dan pasien-pasien yang ada di kondisi kritis yang membutuhkan water heater ini. Oleh karena itu, karena pengaplikasian di dunia nyatanya yang sangat luas, kita menggolongkan menjadi dua. Ada residential solar heater atau biasanya lebih kecil di ukurannya dan gak terlalu memakan banyak storage kapasitas. Nah, ada juga commercial water heater yang lebih besar dan memiliki kapasitas yang cukup besar. Biasanya digunakan untuk bisnis atau perumahan-perumahan yang memiliki komplek yang cukup banyak. Dan itu lebih benefit untuk mereka dibanding menggunakan satu-satu yang kecil-kecil, karena jika memang udah seformat dan menggunakan commercial water heater yang besar, itu emang biasanya dari awal pun sudah dirancang untuk komponen-komponen besar, kayak misalnya tadi industri-industri besar, bisnis karbon footprint, atau mungkin tadi perumahan-perumahan. Sedangkan residential water heater itu biasanya dipakai untuk perumahan-perumahan yang rumah-rumah yang berdiri sendiri, jadi emang costnya lebih murah juga untuk secara pribadi, dan juga nggak memakan storage yang banyak. Berikut presentasi dari saya. Sekian presentasi dari kami kelompok 10, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.